husnul adab atau adab-adab yang baik. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Humi Naufal dari kelas 1295 dan saya akan bawakan kultum tentang salah satu husnul adab, yaitu pengulangan ayat. Sedikit cerita sebelum saya memulai kultum saya. Jadi tentang kenapa saya ambil tema ini. Jadi beberapa bulan kemarin Ketakwaan Mantoli-Toli itu menjalankan sebuah program namanya Safari Ramadan. Nah, di Safari Ramadan kita melakukan safari ke bagian pedalaman pelosok ujung selatan kota Toli-Toli. Kita ke sana, tepatnya daerah Bunga. Di sana kita lakukan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan saya diberi amanah untuk jadi imam di sholat tarawih. Nah, waktu sholat tarawih itu saya lakukan sudah yang namanya pengulangan ayat. Nah, apa sih pengulangan ayat ini? Jadi waktu saya lakukan pengulangan ayat itu, singkat cerita, besoknya ada teman yang bertanya. Saya tidak usah sebut namanya, temannya ya Uling. Terus dia tanya, nih kenapa sih kau ulang-ulang ayat? Memangnya kau lupa? Ya saya jawablah, bukan, itu bukan lupa. Dia tanya lagi, terus kenapa? Bukannya kalau kita mengulang-ulang ayat itu sama saja dengan kita mengubah firman Allah. Kan Allah kan cuma berfirman satu kali, kenapa kita ucapkannya berkali-kali? Itu yang dia tanya, logis pertanyaannya. Saya jawab waktu itu, terus saya kepikiran bahwa ternyata di MAN ini masih banyak siswa yang belum tahu tentang ini, makanya saya angkat judul ini. Baiklah, kembali ke topik. Jadi tentang pengulangan ayat. Saya kasih contoh tentang bagaimana pengulangan ayat itu. Jadi waktu saya jadi imam, saya baca surah Ar-Rahman di rakaat kedua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak sampai di situ, di rakaat lainnya juga saya membaca surah favoritku, surah Al-Mudaththir. Saya baca dengan pengulangan ayat. Salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Habis saya ulang 2 kali, saya lanjut ke ayat berikutnya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, orang-orang yang sholat. Jadi ngerti gak sih, kalau kita jadi imam terus kalau kita jadi makmum terus imamnya baca begini, apalagi kalau kita mengerti bahasa Arab dan mengerti tentang arti-arti Al-Quran, hati kita getar gak sih kalau dibaca begitu? Nah, ternyata praktek seperti ini tuh Rasulullah SAW pernah praktekkan. Dikatakan dalam sebuah kitab hadis dari An-Nasai, hadis dari Imam An-Nasai dan sebagainya, bahwa Abu Dzar berkata Rasulullah SAW pernah sholat malam dan mengulang sepenggal ayatnya sampai subuh. Sepenggal ayat saya sampai subuh. Ayat apa itu? Al-Maidah ayat 118 yang artinya, jika engkau ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sebenarnya mereka termasuk hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang ulang-ulang ayat begini itu bukan cuma kita-kita, tapi Rasulullah SAW sendiri juga mengulang begini. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam membaca Al-Quran kita tuh perlu belajar banyak hal, dan itu tidak berhenti di makhraj dan tajwid saja. Ada lagi yang namanya waqaf wal ibtida. Waqaf wal ibtida itu artinya ilmu yang mempelajari tentang tempat di mana kita berhenti ketika membaca ayat yang panjang dan tempat di mana kita memulainya kembali. Kemudian setelah waqaf al-ibtida ada namanya husnul adab yang sedang kita pelajari. Nah, husnul adab apa fungsinya? Fungsinya ada banyak, tapi ada 2 intinya. Yang pertama adalah memperjelas suatu ayat dan menghilangkan keambiguan dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua, menambah getaran hati dari pembaca maupun pendengarnya. Terakhir, salah satu praktek dari husnul adab yang mencakup kedua fungsi tersebut, kan kalau yang pertama tadi fungsi pertama saja yang dicakup. Terus ini untuk mencakup kedua fungsi tersebut ada contohnya di surah Al-Maun. Ambil surah pendek supaya semuanya bisa tahu. Surah Al-Maun ayat ke-4 kalau nggak salah. Bunyinya begini. Fawailul lil musallin.
Nah, kalau kita cuma baca begitu, artinya kan maka celakalah orang-orang yang sholat. Kita pasti ambigu, kita pasti bertanya-tanya, loh, kenapa celaka orang-orang yang sholat? Bukannya justru orang-orang yang tidak sholat yang dikatakan sebagai orang-orang yang susah dihisap nantinya. Kenapa dibilang celaka? Makanya kita harus mengulang lagi, tidak harus, tapi disarankan untuk mengulang lagi ayat tersebut dan melanjutkannya dengan ayat berikutnya supaya tidak ada keambiguan. Jadinya begini.